ولا أن يقول من الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita masih melanjut di pembahasan kitab Al-Himar Riyadiyah. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Masih melanjut dalam kitab Al-Himar Riyadiyah. Daripada Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah. Saya pada Syekh Muhammad Asbawah. Riyadul Badi'ahnya yang disyaratkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Bantani. Kita sudah bahas di mukadimah kitab atau mukadimah syarah. Amma ba'du, sampai di amma ba'du ibadah mataqaddam minal basmalah wal hamdalah wa ghairihima. Yani setelah apa-apa yang telah lalu, apa berupa basmalah dan hamdalah dan selain keduanya, maka ini yang hadir di akal. Ini yang hadir di akal, hadiru fil aqli, yang hadir di akalnya si musannif minal alfadhi, berupa lafaz-lafaz adallati yang menunjukkan alal ma'ani, atas makna yang kemudian diungkapkan oleh muslim. Mukhtasarun, maka ini adalah suatu mukhtasar, suatu ringkesan. Ini suatu ringkesan. Apa ringkesan itu? Qalilul lafzi. Yani yang sedikit makna lafadznya. Namanya ringkesan sedikit lafadznya. Di usuluddin, dalam usuluddin, dalam ilmu usuluddin, dasar-dasar agama. Sudah ya. Usuluddin, dalam dasar agama. Jadi ini Riyadul Badi'ah ini adalah mukhtasar, ringkesan dalam dasar agama. Ilmu usuluddin. Biasanya usuluddin ini wa jumlatun, ya, di situ di usuluddin wa jumlatin min furu'ihi. Dalam usuluddin ini mukhtasar, ringkesan dalam dasar-dasar agama, dan jumlah kumpulan dari furu'ih, sekumpulan dari cabang-cabang agama. Dasar agama itu adalah akidah, iman. Cabangnya adalah amal. Ilmu yang pelajari usuluddin, yang pelajari akidah itu disebut usuluddin karena dasar dia. Karena amal itu bergantung pada iman. Ya, bagaimana dia bisa beramal, sholat, macam-macam. Kalau dia ada beriman tentang kebenaran syariat itu, sholat dan sebagainya itu yang dibawa oleh Rasulullah. Usuluddin atau ilmu akidah. Mereka tahu uqad, artinya simpul. Disebut ilmu akidah karena dia mempelajari sesuatu yang tersimpul di dalam hati, yang tersimpul kuat dalam hati, mempelajari keyakinan.
Keyakinan itu suatu uqad, suatu yang tersimpul, maka dinamakan akidah. Dinamakan ilmu tauhid, artinya mengesahkan Allah, karena memang salah satu permasalahan yang banyak dibahas di ilmu itu adalah tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Maka disebut juga ilmu usuluddin, dasar agama. Kemudian disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu tauhid. Wa huwa asyraful ulum. Usuluddin itu adalah paling mulianya ilmu-ilmu mutlakon secara mutlak. Kenapa? Ya, li'annahu ya badu. Karena ilmu usuluddin itu membahas amma yatawaqqaful imanu, tentang apa-apa yang bergantung apa iman itu alaihi atas ma. Wa tamamuhu, dan bergantung apa kesempurnaan iman itu atas ma. Ilmu usuluddin ini ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena ilmu usuluddin mempelajari tentang iman dan kesempurnaan iman. Dan apa-apa yang mana, tentang sesuatu yang mana iman itu, sahnya iman bergantung atas sesuatu itu tadi yang dipelajari dalam ilmu usuluddin. Orang benar imannya atau tidak benar imannya bergantung ilmu usuluddinnya, dia paham tak dasar agama. Dia mulia kenapa? Karena mempelajari ilmu sesuatu yang mana iman itu bergantung padanya. Sesuatu yang bergantung padanya kesahan, keabsahan iman dan kesempurnaan iman. Ya. Dan sah atau tidaknya iman ini mempengaruhi nanti amal, karena amal itu bergantung pada iman. Amalu wa amilus solihan, amal soleh itu bergantung pada iman. Makanya dikatakan amalnya orang kafir karena iman. Orang kafir itu kan lawannya iman, iman itu lawannya kafir, kufur. Orang kafir tidak beriman, atau munafik, imannya setengah-setengah, di lisan saja, di hati tidak beriman. Munafik akidah. Maka tidak dikatakan beriman. Makanya orang yang tidak beriman, amalnya itu muspro, amalnya itu sia-sia. Karena tidak beriman. Sama orang yang imannya tidak betul, ibaratnya cantolannya amal itu iman. Kalau imannya tidak betul, mau ngadol ke siapa amal itu? Maka amalnya, hanya orang kafir itu amalnya sia-sia, cuma paling dibalas ya di dunia saja, di akhirat tidak ada karena dari iman. Begitu orang yang muslim mukmin tapi imannya salah, itu mempengaruhi amalnya nanti. Ya, keyakinannya pada Allah tidak betul, dia tidak mempelajari betul sifat-sifat wajib bagi Allah, sehingga tidak alhamdulillah. Dengan itu nanti terpeleset dia punya keyakinan. Akhirnya nanti menisbatkan kepada Allah yang tentu yang tidak layak bagi Allah. Nah kalau gitu amalnya muspro. Makanya usuluddin ini sebut paling mulianya ilmu karena membahas tentang sesuatu yang iman itu bergantung padanya. Dan bukan hanya itu. Ini Mukhtasar bukan hanya isinya usuluddin, tapi jumlah min furu'i. Mukhtasar ini juga berisi sekumpulan dari furu, cabang-cabang agama. Ini ilmu fikih. Sholat dasarnya ilmu fikih. Ai fi ba'di masailah di jumlah, di sebagian ilmu Mukhtasar ini juga tentang ba'di masailah, sebagian masalah-masalah min furu'ihi dari cabang agama. Apa yang dimaksud cabang agama? Wahiyya ma yata'allaqu bil qurbati ilallah. Itu apa yang berkaitan dengan kedekatan atau pendekatan dengan Allah, yang berkaitan dengan ibadah, itu cabang agama. Berkaitan dengan ibadah. Usuluddin, dasar agama, berkaitan dengan keyakinan, dengan iman. Furu'uddin, cabang agama, berkaitan dengan ibadah. Ala mazhabil imam Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Mukhtasar ini dibangun atas dasar fikihnya mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Qurashi, mazhabil Imam Al-Qurashi Al-Muttalibi. Itu imam, seorang Imam Syafi'i ini imam yang dari bangsa Quraisy, karena
Beliau itu dari Bani Quraisy, satunya. Muttalibi dari Bani Muttalib. Muttalib itu salah satu, Bani Muttalib itu satu cabang dari kabilah Quraisy, Bani Muttalib. Al-Multaqi ma'an Nabi SAW bijadil thalith, yang bertemu. Siapa Imam Syafi'i ini nasabnya bersama dengan Nabi SAW di kakeknya yang ketiga. Itu Abdul Manaf. Kakek Nabi yang ketiga. Itu Abdul Manaf. Wahua, Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Itu disebut bahwa Muhammad ibnu Idrisa. Ibnu Idrisa bin Abbasi. Ibni Uthmana. Ibni Syafi'in. Ibni Sa'ibi. Ibni Ubaidin. Ibni Abdi Yazidah. Ibni Hashimin. Ibni Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Bukan Abdul Muttalib bin Muttalib, tapi bin Hashim ya. Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau dari Bani Muttalib. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Makanya karena bin Syafi', beliau disebut Asy-Syafi'i karena datuknya itu Syafi'. Bin As-Sa'ib. Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim bin Muttalib. Dari mana waktu bin Abdul Muttalib itu bin Muttalib ya. Kalau di situ disebutnya Hashim Mu'alam. Disebut Hashim bin Abdul Muttalib. Ya. Bin Hashim itu harusnya bin Muttalib. Tulis saja itu apa? Abdul Muttalib juga. Tulis saja la'ala shawab, dikasih tanda atau apa, dikasih lingkaran atau tanda. La'ala shawab, bukan Abdul Muttalib. La'ala shawab al-Muttalib. Bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Muttalib. Beliau bukan dari Bani Hashim. Abdul Manaf itu punya anak Hashim Muttalib. Nah, beliau dari Muttalib. Rasulullah itu dari Hashim. Ketemu di Abdul Manaf. Kita ingat itu bin Muttalib, hanya saya kaget waktu itu. Bin Abdul Muttalib. Ya. Terus saya belum benar lihat. Ada riwayat bahwa Muttalib itu nama aslinya Abdul Muttalib. Lain sebab. Walaupun mungkin yang dimaksudnya kan bukan Abdul Muttalib bin Hashim, beda lagi. Karena Hashim itu punya anak Abdul Muttalib. Dan justru karena Abdul Muttalib dikasih nama Abdul Muttalib karena dipelihara sama Muttalib kan. Saudaranya Hashim itu. Jadi yang betul itu bin Hashim bin Muttalib. Baru bin Abdi Manaf. Jadi beliau Imam Syafi'i itu Al-Muttalibi. Kalau Rasulullah itu Al-Hashimi. Dari Bani Hashim. Hashim sama Muttalib. Satu saudara bin Abdi Manaf. Karena kan ceritanya Abdul Muttalib itu namanya Amr. Syaibatul Hamdi. Terus karena dipelihara, Hashim itu orang yang tidak punya. Saudaranya Muttalib itu orang kaya. Hanya dipelihara si Abdul Muttalib yang asal namanya Syaibah itu. Dipelihara sama pamannya yaitu Muttalib bin Abdi Manaf. Yaitu kakeknya Imam Syafi'i itu. Untuk masuk ke Mekah, si Muttalib membonceng Imam Syafi'i kok. Pakai pakaiannya si Muttalib membonceng siapa? Syaibah. Itu Abdul Muttalib pakaiannya kok lusuh. Dengan Muttalib itu orang kaya. Ditanya siapa itu ya Muttalib? Ada abdi. Ini hamba sahaya saya. Dia malu bilang ponakannya. Maka terkenalah namanya Abdul Muttalib. Hambanya si Muttalib. Si Muttalib itu pamannya. Ya kakeknya Imam Syafi'i. Yang betul itu bin Hashim bin Muttalib. Imam Syafi'i itu. Bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Muttalib.
Dengan Abdul Manaf. Al-Jaddu Tasik li Imam Abdul Manaf itu kakek ke-9 dari Imam Syafi'i. Dengan kakek pertamanya Abbas, kakek keduanya Utsman, kakek ketiganya Syafi'i, kakek keempatnya Sa'id, kakek kelimanya Ubaid, kakek keenamnya Abdul Yazid, kakek ketujuhnya Hashim, kakek ke-8-nya Muttalib, kakek ke-9-nya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu Jaddu Tasik, kakek ke-9 bagi Imam Syafi'i, Jaddu Tsalits, kakek ketiga bagi Nabi SAW. Abdul Manaf itu kakek ketiga ya kan? Kakek pertamanya Nabi Abdul Muttalib itu bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim itu kakek keduanya Abdul Manaf, kakek ketiganya Rasulullah. Jadi kakek ke-9 Imam Syafi'i adalah kakek ketiganya Rasulullah SAW. Asy-Syafi'i nisbatun li Syafi', itu penisbatan penghubungan kepada Syafi' al-mazkur yang disebut tadi. Bainu sahabiyun ibnu sahabiyyin, sebab Syafi' itu adalah sahabat, putranya sahabat. Maka disebutkan pada Syafi' karena Syafi' itu sahabat, jatuhnya Imam Syafi'i namanya Syafi'i. Ya. Dan putranya sahabat itu As-Sa'ib. Ya. Wabi tafa'ulun li syabah. Padanya terdapat tafa'ul. Pada kata Syafi'i itu ada tafa'ul. Tafa'ul itu percaya kepada pertanda baik terhadap syafaat. Tafa'ul terhadap syafaat. Karena Syafi'i itu artinya yang diberi izin untuk memberi syafaat atau yang mensyafaati. Tafa'ul untuk syafaat. Tahu tafa'ul ya? Tafa'ul itu lawannya tasya'um. Percaya kepada tanda-tanda buruk. Ada cicak, ada ini tanda buruk, itu namanya tasya'um. Rasul tidak suka, bahkan makruh. Makruh itu. Kalau sampai menutupi takdir bisa jadi haram. Tasya'um. Lawannya itu tafa'ul. Percaya kepada tanda baik. Jadi nama Syafi'i. Kalau dia pergi ke satu kota untuk satu keperluan, ketemu orang namanya Hasan. Hasan itu artinya bagus. Nah dia tafa'ul. Percaya kepada tanda kebaikan. Oh Hasan bagus. Oh mudah-mudahan urusan saya jadi bagus. Itu namanya tafa'ul. Rasul itu suka tafa'ul, tidak suka tasya'um. Di Hudaybiyah datang seorang namanya Suhail. Untuk perjanjian Hudaybiyah, maka Rasul bilang, sahul amrukum, sungguh telah gampang perkara kalian. Karena yang datang adalah Suhail, dari kata sahlun. Artinya gampang itu salah satu bentuk tafa'ulnya Rasulullah. Nah, Imam Syafi'i menisbatkan dirinya Syafi'i karena tafa'ulan dengan syafaat tadi. Dan memang karena Syafi'i itu adalah sahabat jatuhnya beliau. Maka dinisbatkan pada Syafi'i, kepada Syafi'i. Radhiyallahu anhu, wulida Syafi'i, dilahirkan sama Imam Syafi'i. Rahimahullah. Ta'ala sanat amiyah wa khamsin. Tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wulida Imam Malik Ahmad Al-Tatin wa Tamani. Dan lahir Imam Malik tahun 83 Hijriah. Wal Imam Abu Hanifah. Dengan Imam Abu Hanifah lahir tahun Ahmad Tamani, tahun 80 Hijriah. Wal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal lahir arba'in wa sittin wa mi'atin, tahun 164 Hijriah. Wa jama'a Muhammadul Khalili, dan telah mengumpulkan siapa Syekh Muhammad Al-Khalili tarikh wafatihim, tahun wafatnya mereka, 4 orang imam mazhab itu, wa muddata a'marihim, dan panjangnya umur mereka atau lamanya umur mereka, min Bahril Khafif, dari Bahar Khafif Majzu, min Bahril Khafifil Majzu'i, dari Bahar Khafif yang Majzu. Majzu itu taf'ilah yang terakhir dibuang dalam ilmu Harut. Maka berkata Bahar Khafif itu apa? Bahar Khafif itu
Taf'ilanya fa'ilatun, mustaf'ilun, fa'ilatun. Maka ada 3 taf'ilah, satu syatar itu 3 taf'ilah. Fa'ilatun, mustaf'ilun, fa'ilatun. Nah, taf'ilah terakhir ini dibuang. Jadi namanya majzu itu. Namanya itu, baitnya namanya majzu. Nanti ada dalam pembahasan ilmu arud, ilmu syair Arab. Fa'ilatun, mustaf'ilun, fa'ilatun. Itu tapi fa'ilatun itu tadi dibuang. Tinggal fa'ilatun, mustaf'ilun. Abu Ani fatasaifun, fa'ilatun, mustaf'ilun. Fa'ilatun, Abu Ani fatasaifun. Lam yasda yauman fayarda, fa'ilatun, mustaf'ilun. Fa'ilatun, lam yas, lam yas, ilatun, lam yasda yaum, lam yasda yauman fayarda. Itu dikumpulkan, bait-bait itu maksudnya apa? Bait-bait itu mengumpulkan apa tadi? Tanggal, tarikh wafatnya, tahun wafatnya imam-imam tadi, plus jumlah umur yang muddat ta'mari. Dikumpulkan di situ. Abu Hanifah itu saifun lam yasda. Ya. Nanti saya bahas, itu panjang pembahasannya, karena harus ditaktik satu dan dihitung menurut hisab jumal. Abajadun, hawas, kecil, alif itu 1, ba itu 2, ini itu 3, dal itu 4. Saya loncat itu. Sama itu ayat al-muqtasar. Saya mau lihat, saya mau pulang. Saya tutupkan dulu di anu selesai. Ini baru kita tutupkan ke tempat yang lain. Persiapan ke rumah. Sama itu ayat al-muqtasar. Saya namakan dia itu apa? Ini muqtasar, di kesan ini saya namakan apa? Ar-riyadul badi'ata. Riyadul jadi maf'ul tsani, bu jadi maf'ul awal. Riyadul badi'ata, kebun atau taman yang indah, fi usuliddini, tentang dasar-dasar agama, wa ba'di furu'is syariati, dan sebagian cabang-cabang syariat. Ai wa fi tarafin minat tasawuf, yakni juga fi tarafin tentang sejumput. Tarafin itu sejumput, sekelumit, tentang seujung daripada tasawuf, sedikit daripada sekelumit daripada tasawuf. Jadi 3. Kitab ini mengandung 3. Jadi risalah jamiah, tauhid, fiqh, tasawuf. Ini juga begitu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Terus rojian minallah, dengan mengharap semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya, jadi dengan muqtasar ini. Ini dengan muqtasar ini. Ya, dengan muqtasar ini. Memberi manfaat kepada siapa? Ai bihadzal muqtasari. Thalabatal ilmi, memberi manfaat kepada para penuntut ilmu. La siyamal mubtadi'ina, terutama para mubtadi'in, para pemula. Ay al-akhidina fi sigharil ulumi. Maksudnya pemula adalah yang akhidin, yang mengambil dalam kecil-kecilnya ilmu. Walam yaqdiru ala taswiril mas'alati, dan mereka belum mampu untuk taswirul masalah, untuk menggambarkan masalah. Wa an yuwajjiha. An yuwajjiha, masdar muawwal an yuwajjiha itu ya, maksud ke an yanfa'ah. Mengharap dari Allah semoga yuwajjiha. Semoga Allah mengarahkan, mengarahkan siapa Allah Subhanahu yang Maha Suci dan Maha Luhur, ilahi kepada hadzal muqtasari, pada muqtasari, rohbatan rohibin, kesenangan orang yang senang ilmu. Semoga Allah mengarahkan orang yang senang ilmu untuk mempelajari muqtasar ini. Karena kalau orang banyak mempelajari, saya untung, kata beliau. Karena saya dapat bagian dengan dipelajari. Amin.
I'lamu wa'lam. Ini belum ya. Udah semua dicatat Bang. Yang penting-pentingnya ini masih pembukaan, nanti baru amin fa'lam itu. Ketahuilah bahwa wajib bagi setiap mukallaf itu mengerti tentang rukun Islam dan sebagainya. Baru mulai masuk ke pembahasan tauhid itu tentang rukun Islam dan rukun iman. Nanti itu. Allah wa'lam itu. Itu Fatihah.